Perkenalkan, nama saya Yohana Tresia Nainggolan. Saya peserta Latsar CPNS Angkatan 11 tahun 2020. Hari ini saya akan mengulang sedikit materi yang telah saya dapatkan, yaitu tentang manajemen ASN ya. Adapun proses seseorang menjadi PNS itu adalah, yang pertama itu dia pasti harus memenuhi syarat dulu. Yang kedua lalu dia tes. Habis itu setelah dia tes dan dia menjadi CPNS 80%, lalu dia mengikuti pelatihan dasar CPNS, barulah dia bisa menjadi seorang PNS 100%. Nah, syaratnya cuma dua ya, pengangkatan CPNS menjadi PNS. Yang pertama itu yang pasti lulus pelatihan dasar atau dulu disebut namanya Prajab. Yang kedua itu sehat jasmani dan rohani. Nah, ada yang namanya PNS, ada juga yang namanya P3K ya, seperti yang kita ketahui. Nah, berbicara mengenai hak dan kewajibannya, dua profesi ini memiliki ya hak dan kewajiban yang sama, baik itu dalam bidang gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Ya, yang membedakan antara PNS dan P3K ini hanya ya, kalau di PNS itu dia ada jaminan pensiun dan jaminan hari tua, tapi di P3K itu tidak. Oke, nah kita masuk. Apa sih sebenarnya manajemen ASN itu? Nah, manajemen ASN itu adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, ada kompetensi yang harus dimiliki seorang ASN ya. Ada 3 kompetensi apa saja itu? Yang pertama itu kompetensi teknis. Ini adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diukur dan diamati yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Nah, yang kedua itu kompetensi manajerial. Itu adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat diamati ataupun diukur untuk memimpin atau mengelola unit organisasi. Dan yang terakhir adalah kompetensi sosial kultural. Ya, adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat diukur ataupun diamati terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk, dalam hal ini suku, budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, moral ya, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatannya. Nah, dalam manajemen ASN itu ada sistem merit ya. Sistem merit itu adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Nah, contohnya aja pengisian JPT. Nah, itu sudah dilakukan proses kompetisinya itu melalui kompetisi yang terbuka. Oke, di dalam manajemen ASN ini ada 14 poin ya, meliputi yang pertama penyusunan dan penetapan kebutuhan, yang kedua pengadaan, yang ketiga pangkat dan jabatan, yang keempat pengembangan karir, yang kelima pola karir, lalu promosi, mutasi, penilaian kerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan yang terakhir itu tentang perlindungan. Oke, jadi refleksi yang saya dapatkan tentang makna manajemen ASN ini adalah manajemen ASN ini pada dasarnya adalah kebijakan dan praktek dalam mengelola aspek manusia atau sumber daya manusia dalam organisasi. Termasuk dalam hal ini adalah pengadaan, penempatan, mutasi, promosi, pengembangan, penilaian, dan penghargaan ya. Undang-Undang Nomor 5 tentang ASN secara detail menyebutkan pengelolaan pegawai ini baik untuk PNS maupun P3K ya, seperti yang disebutkan pada sistem merit. Nah, manajemen ASN ini terdiri dari manajemen PNS dan P3K, pengelolaan jabatan pimpinan tinggi, organisasi, dan sistem informasi. Nah, untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN, itu diperlukan sistem informasi ASN. Sistem informasi ASN ini diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar instansi pemerintah.
Lalu rencana aksi yang akan saya lakukan sebagai seorang ASN, dalam hal ini adalah sebagai seorang dosen, ya pastinya saya akan menaati ya seluruh peraturan yang ada yang tertera di dalam PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS atau pegawai negeri sipil. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.